Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid Baitul Ikhwan Jalan Jatayu yang kami hormati dan juga yang kami cintai dan juga yang kami hormati, Bapak Wali Kota kita tercinta Bapak Anies Darmansyah beserta rombongannya, Ketua DKM Masjid Baitul Ikhwan beserta pengurus-pengurus yang lain, segenap hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, para raja-raja kalau memang ada, dan juga yang kami hormati ibu-ibu yang berbahagia. Dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, jadi di masjid kita tercinta, insyaallah penuh dengan barakah. Jadi marilah kita awali dengan membacakan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita di malam sekarang ini, yakni pada tanggal 29 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan masih bisa diberikan kekuatan sehingga kita pada saat sekarang ini bisa melaksanakan hari, yakni melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga dan mudah-mudahan dan kabar kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicatat dan sebagai bukti kita ini ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sallallahu wa sallamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada revolusi akal Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah menggiring kita dari alam-alam kebodohan, dari alam-alam dekadensi moral yang tidak menentu, menuju kepada alam yang terang benderang di bawah naungan jaya Islami, di bawah kalimat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, insyaallah pada malam sekarang ini kami ingin membawakan suatu tema, yaitu pentingnya melaksanakan ibadah secara kontinu, yaitu secara istiqamah setelah kita keluar daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena sekarang ini di bulan Ramadan kita ini seakan-akan oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah digoreng dengan melaksanakan ibadah-ibadah, telah melaksanakan amal-amal yang sehingga dengan amalan ibadah dan sebagainya kita ini akan dicetak, dijamin menjadi hamba-hamba fi ibadillah shalihin. Maka dengan demikian, agar kita tidak menjadi orang yang nistaba, agar kita tidak menjadi orang yang merugi setelah kita melaksanakan amal-amal ibadah yang sangat berharga, maka di sana kita harus
mementingkan kepada amal perbuatan dengan secara kontinu, yaitu istiqomah. Yani apa amal-amal ibadah yang harus kita laksanakan dengan secara kontinu nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan? Yani banyak bapak-bapak, ibu-ibu, di antaranya ada amal ibadah yang wajib, ada ibadah-ibadah yang sunat, ada ibadah-ibadah yang dianjurkan, bahkan ada ibadah-ibadah yang bisa memberikan motivasi kepada kita, sehingga dengan amal ibadah itu sendiri kita ini bukan cuma selamat di akhirat, tetapi akan menjadi orang yang selamat di dunia. Yakni amal ibadah yang harus kita laksanakan walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Yakni katanya Rasulullah SAW yang harus kita prioritaskan, yakni amal yang wajib. Sehingga katanya Rasulullah SAW, apa amal yang wajib itu? Yakni melaksanakan sholat lima waktu. Terutama amal ibadah yang kita laksanakan dengan secara berjamaah, seperti kita melaksanakan sholat isya seperti sekarang ini. Sehingga katanya Rasulullah SAW, katanya Rasulullah, man shallal isya jama'atan, barang siapa orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah seperti sekarang ini, mungkin akhir-akhir yang akan kita lewati nanti dan juga setelah bulan Ramadan, katanya Rasulullah, bagi orang yang selalu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan mereka melaksanakan sholat sunat setengah malam. Jadi amal ibadah ini bukan cuma kita laksanakan di bulan Ramadan saja. Masjid yang indah ini, masjid yang sangat molek ini, marilah kita ramaikan sampai setelah bulan Ramadan, sehingga dengan adanya bulan Ramadan itu sendiri, setelah kita digembleng, kita tetap melaksanakan sholat isya dan juga melaksanakan sholat subuh. Padahal ibu-ibu yang kami hormati, kita jarang sekali, bahkan kita tidak kuat untuk melaksanakan sholat sunat setengah malam. Tidak bisa. Karena apa? Karena kita terlena dengan keadaan tidur. Maka demikian agar kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang seperti orang melaksanakan ibadah setengah malam, maka marilah kita sholat isya berjamaah. Bukan cuma sekarang saja kita berjamaah, besok kita harus sekali berjamaah. Kemudian katanya Rasulullah lagi, wa man shalla subha fi jama'atin, lanjutan daripada hadis itu, dan barang siapa orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, seakan-akan mereka telah melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Pernah kita melaksanakan salat sunat semalam suntuk? Dapat. Setelah malam dapat. Agar kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pahala sebagaimana orang yang melaksanakan salat sunat semalam subuh, yakni setelah kita melaksanakan salat isya mulai jam 8 sampai jam 2 sampai subuh, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi pahala yang semacam itu. Maka marilah kita ramaikan salat subuh, ya bro. Subuhnya kita ramaikan di masjid, di musala, atau di tempat-tempat yang lain. Sehingga dengan demikian, katanya Rasulullah SAW, kalau sudah kita melaksanakan sholat yang semacam itu, maka ada perbuatan sunat yang harus tidak boleh kita tinggalkan. Apa itu? Yaitu melaksanakan sholat sunat fajar. Agar kita ini bisa bermotivasi, sehingga dengan subuh yang kita laksanakan jangan tinggalkan ini salat sunat subuh. Katanya Rasulullah SAW, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh, 2 salat sunat sebelum kita melaksanakan salat subuh, katanya
khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita punya mobil masih lebih baik daripada kekuatan sholat ini. Maka demikian Bu, ya, mumpung sekarang masih ada di bulan Ramadan, marilah kita setelah kita sahur, yang kita terlena dengan rokok dan kita terlena dengan kekuatan yang lain, mari kita pergi ke masjid. Apa gunanya? Untuk mendapatkan salat sunat subuh. Salat Isya-nya telah kita laksanakan, pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat sunat setelah malam. Kemudian salat subuhnya kita laksanakan juga, pahalanya seperti orang melaksanakan setelah malam. Dan juga kita tidak ketinggalan untuk melaksanakan salat sunat subuh. Mudah-mudahan kita ini bukan cuma di bulan Ramadan saja, tetapi kita tetap akan istiqamah nanti di lain bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang sempat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kelupaan, itu adalah merupakan dari kami pribadi. Dan apabila ada baiknya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal